Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya, atas semua kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya kepada kita, utamanya kebaikan dalam urusan agama kita, dalam perbaikan iman kita, utamanya kebaikan dalam hal kita selalu diingatkan untuk menjaga agama kita, sesuatu yang paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, introspeksilah diri Anda. Siapapun kita butuh untuk selalu mengintrospeksi diri. Alhamdulillah, seperti yang Anda ketahui, ya, seperti yang antum semua ketahui, saat ini sedang diadakan daurah syariah di Pondok Pesantren Imam Bukhari, sebagaimana juga yang diadakan di tempat yang lain seperti di Terawas maupun di tempat yang lain yang dihadiri oleh para ulama Ahlus Sunnah dari Madinah maupun dari tempat-tempat yang lain. Tujuannya adalah tidak lain juga dalam rangka introspeksi diri. Bukan berarti seorang ustadz yang telah menyampaikan kajian, yang telah banyak memberikan nasihat di sana sini, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran atau kritikan kepada para mad'unya, lantas mereka berarti sudah aman dari hal-hal yang bisa mengancam kerusakan imannya. Lantas mereka dikatakan sudah sempurna dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri mereka. Tidak. Kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejaknya generasi terbaik, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya. Makanya introspeksi diri, ya, ini merupakan syarat mutlak untuk seseorang itu selamat dalam menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan, bahwa syarat untuk meraih takwa adalah dengan selalu mengoreksi diri, mengoreksi nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Karena beliau mengatakan, laqad ajma'a as-sa'iruna ila Allah, laqad ittafaqa as-sa'iruna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Semua orang yang menempuh jalan menuju Allah, mencari keridhaan Allah, semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi mereka untuk meraih keridhaannya. yakni nafsu yang harus selalu ditundukkan dan dididik, selalu dikoreksi dan diintrospeksi. Makanya beliau mengatakan cara untuk bisa mengatasi nafsu adalah dengan muhasabatuha wa mukhalafatuha, selalu diintrospeksi dan diluruskan keinginannya. Dan ini bukan cuma berlaku sekali, dua kali, setiap saat. Bahkan setiap kita berbuat, setiap kita berkata dan melakukan perbuatan, kita menuju tempat untuk menuntut ilmu pun kita introspeksi diri, niat saya untuk apa. Setelah pulang pun kita introspeksi diri,
Apa manfaat yang saya dapatkan? Apa perubahan pada diri saya dengan ilmu yang saya telah pelajari? Semua kita introspeksi. Jangan ada yang menganggap, oh sudah, saya sekarang sudah mengikuti kajian, banyak majelis yang saya ikuti, banyak kitab yang saya pelajari, banyak ibadah yang saya amalkan, lantas dia merasa dirinya telah terjamin keselamatan. Ini sangat jauh dari petunjuk para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, introspeksilah dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya saat ini untuk hari esoknya. Ingat, pertimbangan kita adalah kita ingin selamat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin ditutup hidup kita, diakhiri hayat kita, ya, diakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung dari penutupnya, tergantung dari akhirnya nanti. Maka tidak mesti saat ini kalau kita menyaksikan diri kita kelihatannya baik, lantas kita mengatakan, oh pasti nanti saya juga akhirnya akan baik. Tentu kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi tidak ada yang bisa memastikannya, tidak ada yang bisa menjaminnya kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah, ketika sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang sahih pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm wa tazayyanu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu, timbang-timbanglah dirimu, introspeksilah, koreksilah dirimu sebelum nanti kamu akan dihisab besok pada hari kiamat. Timbang-timbanglah amalmu saat ini. Coba nilai keikhlasannya. Nilai apakah sudah benar-benar lepas dari hal-hal yang merusaknya. Saat ini timbang-timbang amalmu sebelum besok kamu amalmu ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan memudahkan bagimu dengan menimbang amalmu saat ini, ya, akan memudahkan bagimu untuk menghadapi hari perhitungan amal pada hari kiamat nanti. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan siapkanlah dirimu untuk menghadapi hari besar yang pada waktu itu semua amal ditampakkan di hadapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat kalian semua akan dihadapkan di hadapan Allah, diperiksa amalmu. Semua yang tersimpan dalam hati akan diungkap, akan tersingkap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatannya, tidak ada satupun yang samar di hadapannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang menjadikan kita khawatir. Ingat, penyimpangan yang terjadi dalam batin seseorang ini yang akan bisa jadi tersembunyi, tidak terasa, kemudian menjadi kerusakan besar yang akibatnya akan muncul pada saat-saat yang menentukan. Ini juga sudah sering ya kita dengarkan penjelasannya insyaallah, bahwa di antara sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas keburukan, naudzubillahi min dzalik, dicabut iman darinya pada saat-saat dia membutuhkan keteguhan iman, adalah karena ada penyimpangan yang tersembunyi dalam batinnya, naudzubillahi min dzalik, yang kemudian dibiarkan, tidak dikoreksi, tidak dibenahi, tidak diluruskan. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga, melakukan amal kebaikan berdasarkan yang tampak di mata manusia, padahal dia termasuk penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik.
berdasarkan yang tampak di mata manusia. Alangkah banyaknya orang yang merasa bangga dengan apa yang ditampakkannya. Alangkah banyaknya orang yang merasa cukup dengan zahir yang dikerjakannya. Tapi apakah orang itu mengamalkannya dengan ikhlas? Apakah benar-benar disertai rasa takut dan berharap kepada Allah? Apakah riya, sum'ah, pamer atau ingin didengar amalnya, niat-niat duniawi, sudah yakin dia lepas dari keinginan dalam hatinya? Ini merupakan pertanyaan besar yang menjadikan kita takut. Ya, kalau orang-orang soleh sebelum kita takut, apa yang menjadikan orang yang belum tentu soleh seperti kita tidak merasa takut? Na'udzubillah min dzalik. Ketika para sahabat Nabi SAW, seperti yang disebutkan oleh tabi'in yang mulia Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala dalam yang didukil dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing mengkhawatirkan ada kemunafikan dalam diri mereka. Sahabat sangat jauh dari kemunafikan, tidak mungkin. Al-Quran yang merekomendasikan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji mereka. Kenapa mereka takut dengan kemunafikan? Ini justru menunjukkan iman yang benar. Orang yang mengetahui buruknya sesuatu, mengetahui kelemahan manusia, mengetahui iman yang mudah berubah, hati yang lemah, mudah berbolak-balik, harusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan ini yang menjadikan dia selalu mengintrospeksi diri, selalu berlindung kepada Allah dari keburukan. Ketakutan ini yang menjadikan dia selalu bersandar, takut dan berharap hanya kepada Allah, bukan bersandar kepada dirinya sendiri. Karena ini merupakan sebab kebinasaan. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau, ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Sampai seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan pernah 2 orang tabi'in datang ingin mengenal beliau karena sahabat Nabi SAW mulia. 2 tabi'in ini bertanya, anta sahibu Rasulillah SAW? Apakah engkau sahabat Rasulullah SAW? Kepada Hudzaifah ibn Yaman, sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Apa jawaban sahabat yang mulia ini? Dia diam sejenak, kemudian dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Bayangkan, seorang sahabat dikatakan, kamu sahabat Nabi SAW pernah menyertai, aku tidak tahu. Akhirnya 2 tabi'in ini bingung, loh ini katanya tadi sahabat, kok dia mengatakan aku tidak tahu? Ditanya lagi, anta sahibu Rasulillah SAW? Apakah engkau adalah sahabatnya Rasulullah SAW? Apa jawaban beliau? La adri, innama sahibuhu man yadkhulu ma'ahul jannah. Aku tidak tahu, karena sahabat Nabi SAW adalah yang masuk surga bersama beliau. Subhanallah. Jawaban dari seorang yang mengenal iman yang benar. Jawaban dari seorang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Jawaban dari seorang panutan yang mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu mahal dan menjaganya pun harus dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, coba bandingkan dengan keadaan kita saat ini. Kita atau kebanyakan dari kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk memperbaiki diri. Ketika kita mengikuti kajian, telah menamatkan 1 atau 2 kitab, merasa sudah menjadi pengurus pengajian, dekat dengan nasihat, timbul perasaan, saya sudah akan menjadi ahlus sunnah yang masuk surga. Begitu ada ancaman dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah, takutlah dengan neraka, waspadalah dari penyimpangan, hadis-hadis yang sahih mengingatkan fitnah, muncul dalam pikiran salah seorang di antara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu untuk ahlul bid'ah, itu bukan untuk saya, itu untuk orang lain. Saya kan sudah dekat dengan pengajian, saya kan dekat dengan nasihat, saya kan selalu dengar ceramahnya Ustadz. Wahai Abdullah,
Siapa yang menjamin Anda tidak termasuk dalam peringatan tersebut? Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Kalau para sahabat saja yang telah dijamin dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahul husna, semua mereka Allah janjikan masuk surga. Kenapa mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka? Kenapa sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan ragu akan dirinya bisa ikut masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa para sahabat yang lain juga, Abu Hurairah radhiyallahu taala dan yang lainnya, memiliki ketakutan yang sama seperti ini? Coba bandingkan dengan diri kita. Mengikuti pemahaman para sahabat bukan cuma dengan sekedar penampilan, tapi rasa takut tidak muncul dalam diri seorang muslim. Introspeksi diri tidak dilakukannya. Coba saat ini kita koreksi diri misalnya dalam beberapa perkara. Ini saya ingatkan kepada saudara-saudara dan saudara-saudariku ya, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kenyataan yang terjadi. Ya. Saya pernah mendapatkan satu informasi dari orang yang terpercaya. Akhir-akhir ini di beberapa kota besar, termasuk maaf saya katakan terus terang, di Jakarta dan sekitarnya, katanya ada fatwa dari salah seorang ustadz yang saya yakin mungkin disalahpahami, yang membolehkan kaum perempuan itu memakai jilbab atau pakaian luar yang bermotif. Katanya itu bukan termasuk tabarruj. Begitu fatwa ini keluar, ya, salah seorang yang dia termasuk pedagang pakaian mengatakan, Ustadz, setelah keluarnya fatwa ini benar-benar habis-habisan pakaian bermotif yang dibeli. Saya ingat dulu, ya, ketika saya pernah menyampaikan salah satu di kajian 2 atau 3 kali kajian di Roja TV atau di Radio Roja tentang masalah tabarruj, ya, kemudian didukung juga dengan apa yang saya dengar ya disampaikan oleh Al-Fadil, Ustadz yang mulia Ustadz Badrus Salam, Abu Yahya hafizahullah taala, dan para ustadz yang lain tentang masalah batasan pakaian yang sesuai syar'i bagi kaum perempuan. Ketika ini didengar, itu alhamdulillah banyak yang merasa kaget, sehingga banyak yang bertanya. Padahal ini perkara yang biasa. Apalagi kemudian saya sendiri menyampaikan dengan menukil ucapan para ulama, bahkan dengan tulisan yang sudah tersebar alhamdulillah dalam bentuk buku juga. Alhamdulillah tanggapannya baik. Cuman ketika diamalkan memang agak lambat terasa. Orang bertanya dulu, tasabut dulu, orang yang punya ini ragu-ragu bagaimana. Bahkan ada yang mencari-cari dulu, mungkin ada ustadz lain yang lebih ringan dalam pendapatnya. Berlalu waktu, ya akhirnya perkaranya menjadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi anehnya begitu keluar yang membolehkan, hampir semuanya langsung cepat bereaksi. Ketika ada yang membolehkan, langsung semuanya bereaksi. Bahkan sumber informasi saya ini, informan saya ini atau inforwoman ini mengatakan kepada saya, itu yang habis stoknya sangat banyak yang membeli pakaian tersebut, pakaian dengan model tersebut. Saya merasa heran. Yakni tulisan saya juga ada, nukilan-nukilannya ada. Bahkan saya menukil dari ulama yang terdahulu sampai sekarang. Apa yang dinisbatkan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah taala, saya juga nukil pendapat yang semakna dengan apa yang saya telah sebutkan dalam kitab tersebut. Tidak ada juga yang membantahnya secara ilmiah. Tapi kenapa begitu ada yang beda, langsung orang-orang mengikuti sesuatu yang beda tersebut? Saya tidak menuduh niatnya orang. Saya menyangka insya Allah mereka adalah orang yang mencari kebenaran. Cuman cobalah introspeksi diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut dan waspada terhadap dirinya akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, atadri mal fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan atau az-zaik, penyimpangan dalam hati. Kalau seorang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsunya,
maka dia khawatirkan akan Allah masukkan penyimpangan dalam hatinya, sehingga dengan itu dia dipalingkan dari keimanan, maka dia akan binasa. Coba lihat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, kisah ketika baru beliau menjadi khalifah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia telah membentuk pasukan untuk berjihad di jalan Allah, yang isinya adalah sebagian besar sahabat senior. Bayangkan ketika itu, ya, sangat dibutuhkan karena kondisi Madinah yang kacau, banyak orang-orang yang murtad, kabilah-kabilah yang mengumumkan ingin meninggalkan Islam. Abu Bakar As-Siddiq baru menjadi khalifah, tentu sangat butuh para sahabat ini untuk paling tidak menenangkan suasana di Madinah. Tapi pasukan ini telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dengan pemimpin yang kita ketahui bersama adalah sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya termasuk Umar ibn Khattab dan sahabat besar yang lainnya. Pikiran kita, Abu Bakar As-Siddiq akan mengambil keputusan pasukan ini dibubarkan karena lagi dibutuhkan di dalam kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Ternyata pasukan itu tetap diberangkatkan. Sewaktu beliau ditanya, kenapa? Madinah sedang membutuhkan mereka. Jawabannya, aku tidak akan membubarkan pasukan yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengucapkan ucapan yang terkenal, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa wa amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azig. Aku tidak mau meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW kecuali aku berusaha mengerjakannya. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari perintahnya, aku akan menyimpang, aku akan sesat. Ini ucapan seorang sahabat yang merupakan manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. Coba kita bayangkan bagaimana mereka tidak mempertimbangkan logikanya ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bukti keimanan yang benar. Tidak ada tarikan hawa nafsu dalam diri mereka. Begitu dengar perintah Allah dan perintah Rasulnya, langsung mereka berusaha kerjakan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka selalu menjadikan kamu hakim, tempat kembali dalam semua persengketaan atau perselisihan di antara mereka. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka perasaan berat, keberatan, keraguan-raguan menerima keputusanmu, dari keputusanmu. Dan setelah itu mereka yusallimu taslima, tunduk dengan sepenuhnya. Jadi bukan cuma sekedar terima secara zahir, sekedar mengamalkan, hanya ikut, tapi ternyata hatinya masih menyembunyikan sesuatu untuk mencari peluang menyelisihinya. Bukankah kita semua telah mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Maka Allah berfirman, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalian belum beriman. Tapi ucapkanlah, kami baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hati. Karena tidak introspeksi diri, tidak mengoreksi niat, tidak menundukkan keinginan dalam diri untuk dijadikan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW. Akhirnya keinginan-keinginan seperti ini mendominasi. Syukur baru kalau kelihatannya sekarang. Syukur ketika ada yang menegur sekarang kita sadar. Bagaimana kalau nanti munculnya saat-saat yang menentukan seperti tadi, menjelang kematian, yang kemudian apa yang tersembunyi dalam hati tadi, sementara orang hanya bangga dengan apa? Fima yabdulin nas, berdasarkan yang tampak di mata manusia. Ternyata yang tersembunyi ini muncul di saat-saat yang menentukan. Akhirnya itu yang menjadi penentu dia mendapatkan, naudzubillah min dzalik, su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Ingat para ulama mengatakan, Imam Abdul Haq Al-Ishbili,
Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili pernah mengatakan, wa'lam anna su'al khatimah la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya yang namanya su'ul khatimah, mati di atas keburukan, tidak akan menimpa, tidak mungkin Allah akan timpakan kepada orang yang baik amalan anggota badannya, lurus amalan anggota badannya, disertai dengan kesolehan dalam batinnya. Makanya introspeksi diri, koreksi diri kita. Kita mengikuti pengajian saat ini untuk apa? Bukankah masih banyak di antara kita, ya, salah seorang ikhwah pernah menyampaikan kepada saya, Ustaz, kenapa ada kajian-kajian tertentu yang padahal pembahasannya kitabnya bagus, pembahasannya ilmiah, membaca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang menghadiri ikhwan sedikit. Katanya yang menyampaikannya kurang bagus. Padahal bacaannya benar. Tapi ketika ada ustadz lain yang penyampaiannya bagus, yang hadir berbondong-bondong. Bagaimana seperti ini ustadz? Kita katakan asalnya, ya setiap ustadz wajib ya berusaha untuk memperbaiki cara penyampaiannya. Tapi yang lebih wajib lagi bagi mereka adalah untuk menjadikan kajiannya ilmiah, disertai dengan dalil nukilan dari kalam ucapan para ulama. Apakah kita berbangga hanya sekedar dengan penyampaian yang baik, seperti cara penyampaian ustadz-ustadz yang awam, hanya bikin tertawa, bikin contoh-contoh, tapi tidak ada isi dari keterangan Al-Quran dan Sunnah, nukilan dalil atau ucapan para ulama? Apakah istimewaannya ahli sunnah kalau begitu? Kita katakan tidak salah orang itu suka dengan penyampaian ustadz yang baik, tapi kalau itu yang menjadi ukuran, itu yang menjadi target utama, sisi ilmiahnya tidak diperhatikan, ya, bukan cuma mad'unya yang salah, dia sendiri yang malah mengkondisikan sang ustadz tersebut untuk merasa, saya tidak perlu mempersiapkan diri menyampaikan dalil pun orang sudah terima saya kok. Jadi mereka sendiri yang kemudian mengkondisikan sang ustadz untuk tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi saat ini kita bertanya, kita mengikuti kajian untuk apa? Untuk senang-senang sekedar menyenangkan kuping kita, supaya didukung keinginan kita, atau mencari apa yang sesuai dengan kemauan kita, atau kita ingin dikoreksi, ingin diluruskan. Sunnah itu yang akan menyelamatkan kita kalau kita mengikutinya. Kalau kita menyelisihinya, tersesat. Kalau kita yang memaksakan sunnah untuk mengikuti keinginan kita, itulah hawa nafsu namanya. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Innallaha lam yaj'al fi hadhil ahwa'i syai'an minal khair, wa inna ma summiya hawan li'annahu yahwi bi sahibihi finnar." Allah tidak menjadikan pada hawa nafsu itu sedikit pun dari kebaikan. Hawa nafsu disebut dengan hawa nafsu karena yahwi menjerumuskan, menjatuhkan orang yang hamba tersebut ke dalam neraka. Jadi hawa nafsu sesuai dengan namanya, dia yang menjerumuskan ke dalam neraka. Allah tidak menjadikan sedikit pun kebaikan padanya. Makanya ini keadaannya. Kalau kita menjadikan kajian itu ukurannya adalah keinginan kita, tidak memperhatikan sisi ilmiah, tidak mengkoreksi ustadz-ustadz kalau nyampaikan tolong dong sampaikan dengan dalil. Kita ingin dengar nukilan dari para ulama. Kita akan menisbatkan diri kepada dakwah Ahlus Sunnah. Terus kalau tidak dihiasi dengan indahnya sunnah, indahnya nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama Ahlus Sunnah, terus apa yang menjadikan istimewanya dakwah kita? Ya, jadi dalil itu adalah pembimbing. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Man faraqad dalil dhalla sabil." Barang siapa yang menyelisihi dalil maka akan sesat jalannya. As-sunnatu kasafinatin Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa gharik atau ghurik. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah taala dalam sebuah ucapan yang terkenal, sunnah itu adalah seperti bahteranya Nabi Nuh. Kalau kita ikut numpang, ya, kita ikuti dia, kita akan selamat dari banjir. Tapi kalau kita terlambat, kita di belakang, kita ingin kita yang diambil diikuti, nah kita akan tenggelam. Naudzubillahi min dzalik. Inilah introspeksi bagi diri kita semua. Jadi, ya, keimanan itu dalam hati, tapi ada buktinya, terlihat pada anggota badan kita. Ketika dihadapkan pada ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan keinginan,
ada kritikan, dalilnya jelas, bagaimana tanggapan kita untuk waktu menerimanya. Jangan hanya kita semangat dalam hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan kita. Ini juga berkali-kali kita jelaskan dalam Al-Quran, dicela orang-orang yang seperti ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Kata para ulama, artinya dia masuk Islam itu lihat-lihat dulu, cari yang sesuai kepentingannya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dukungan terhadap keinginan, ambisinya, dia pun tenang mengikuti Islam. Tapi kalau ditimpa keburukan, maka dia pun berpaling meninggalkan Islam. Orang ini disebutkan khasirad dunya wal akhirata, dia rugi dunia akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai hawa nafsu ini mendominasi seseorang sehingga akan menjadikan sebab kebinasaannya, menjadi sebab rusak hatinya, yang dengan sebab itu dia akan mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, sekali lagi nasihat, introspeksi diri itu syarat mutlak untuk meraih ketakwaan dan kebaikan. Ingat, kalau kita sepakati menundukkan hawa nafsu ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, syarat masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Salah seorang ulama salaf mengatakan, intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim, akan berakhir perjalanannya orang-orang yang mencari ridha Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah. Kalau demikian keadaannya, maka ketahuilah introspeksi diri, selalu mengoreksi keinginan nafsu, ini merupakan sebab utama untuk bisa menundukkan nafsu, mencegahnya dari keinginan yang buruk, yang ini merupakan syarat untuk meraih takwa, syarat untuk masuk ke dalam surga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja nasihat ini pertama kali saya tujukan untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ingatlah, siapapun Anda, siapapun saya dan kita semua, kita butuh untuk selalu dikoreksi. Makanya termasuk upaya kita untuk mengoreksi diri adalah kita berusaha untuk tetap mendengarkan nasihat, mengikuti kajian-kajian, mendengarkan penjelasan dari para ulama, berusaha sebisa mungkin semakin banyak menghadiri majelis tanpa memilih-milih, kecuali yang kita pilih adalah asalnya ustaz tersebut adalah ahlu sunnah. Kalaupun dia kurang baik menyampaikan, tapi ketahuilah yang disampaikannya adalah kitab-kitab dari para ulama yang tentu manfaatnya sangat besar untuk kita dengarkan dan kita mengambil pelajaran darinya. Sekali lagi, semoga nasihat ini bermanfaat dan tentu saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, yang mungkin menyinggung perasaan. Wa ma taufiqi illa billah, tidak lain taufik bagi kita semua kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In uridu illal islah mastata'tu, aku tidak menghendaki kecuali perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat-kalimat ini bermanfaat dan sebab perbaikan untuk kita semua. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan. Ya, insyaallah kita dapat ambil faedah yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita, dan kita sadar akan diri kita supaya kita dapat introspeksi diri kita. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pendengar ataupun pemirsa Roja sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk bersoal jawab.
silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Dan untuk Anda yang sudah terhubung, mohon dikecilkan atau dimatikan volume TV atau radionya. Ya, silakan penelpon pertama yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Di Padang. Mau nanya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Saya kan pernah mendengar riwayat. Ya, 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, rezeki setiap Bani Adam itu dari tulis. Terus nggak akan mati seorang Bani Adam sebelum rezekinya. Terus bagaimana perbandingan dengan yang Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang contohnya menyambut silaturahmi, terus yang beramal soleh. Terus hubungannya di mana, Ustaz? Bisa minta tolong pikirannya, Ustaz. Apakah rezekinya itu memang Allah udah ditetapkan atau tergantung yang dalil yang terakhir itu? Gimana, Ustaz? Minta tolong pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak yang ada di Padang tadi ya. Iya. Dari pertanyaan ini ada dua hal yang ingin saya jawab ya dari pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaan intinya apa yang Bapak katakan tadi itu maknanya disebutkan misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menetapkan ketentuan takdir setiap makhluknya sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ya, dan hadis yang semakna dengannya atau ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan makna tersebut. Jadi ketentuan rezeki, ajal, semua yang berlaku pada diri manusia di alam semesta ini, bahkan semua makhluk telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu kewajiban kita ya. Bahkan perkara yang merupakan landasan Islam yang besar, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam alam semesta yang diciptakannya kecuali dengan kehendaknya, kecuali dengan ketentuan takdirnya. Sekarang bagaimana dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang manusia itu berusaha kemudian diberikan padanya hasil dari usahanya, mengusaha mencari rezeki, diberikan rezeki dan seterusnya? Jawabannya tidak ada yang bertentangan. Karena ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang takdir itu adalah berita yang wajib kita benarkan. Kemudian dalam Al-Quran kemudian turun perintah dan larangan Allah yang wajib kita laksanakan, kita kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala ketentuan takdir dan menjadikan sebab untuk meraih ketentuan, meraih hasil yang baik dengan usaha yang baik. Sebagaimana orang yang melakukan usaha yang buruk juga akan mendapatkan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah menciptakan sebab dan akibat. Makanya setiap manusia punya fitrah, ya. Dengan dia mengimani takdir pun, dia tidak akan mempengaruhi semangatnya untuk melakukan sebab. Ya, ini tidak akan menjadikan dia kurang bersemangat melakukan sebab. Contohnya apa? Bapak dan kita semua misalnya mengetahui rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menjadikan kita saya tidak duduk di rumah saja, tidak mau bekerja, tidak ke kantor, tidak mau berdagang atau yang lainnya? Tidak. Kita tahu rezeki telah ditetapkan, tapi saya pergi berdagang. Saya berusaha memperbaiki cara saya berdagang sesuai dengan Islam agar berkah rezeki saya dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam fitrah manusia itu ada kemauan berusaha untuk melakukan sebab, ya, dan termasuk sebab yang terbesar adalah berdoa bersandar kepada Allah. Termasuk sebab yang terbesar adalah mengimani takdir Allah. Dia berbuat meskipun dalam hatinya dia yakin semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Ini tidak ada pertentangan sama sekali, karena yang satu adalah berita yang harus kita benarkan, setelah itu ada perintah yang harus kita kerjakan. Maka dengan ini kita meyakini yang benar, kemudian mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjelaskan dalam syariatnya jalan kebenaran. Siapa yang mengikutinya, insya Allah dia akan mendapatkan takdir yang baik. Jalan keburukan, siapa yang mengikuti keburukan tersebut, maka dia akan mendapatkan keburukan. Dan setelah itu dia tidak boleh mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memilih, maka barang siapa yang memilih kebaikan, beriman, maka hendaknya dia beriman. Barang siapa yang menginginkan keburukan, kekafiran, maka dia lakukan kekafiran yang nanti akan mendatangkan keburukan bagi dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Itu poin yang pertama. Jadi tidak ada pertentangan antara mengimani takdir dengan semangat untuk melakukan sebab-sebab kebaikan. Poin yang kedua, pertanyaan Bapak tadi, orang yang melakukan amal soleh akan dilapangkan rezekinya dan seterusnya. Ini perlu dicermati. Beramal soleh itu bukan untuk mendapat rezeki. Kalau diartikan rezeki di sini uang, tambahan penghasilan, maka ini keliru. Orang beramal soleh itu untuk mendapatkan balasan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan dunia itu kecil, tidak sebanding dengan nilai amal soleh yang demikian besar. Kalau diartikan rezeki tadi kebaikan-kebaikan iman, kemudahan dalam beribadah kepada Allah, petunjuk, ini benar. Karena pengertian rezeki yang benar itu adalah luas, lapang. Dan sebaik-baik pengertian rezeki bahkan adalah, makna rezeki yang paling baik adalah rezeki dalam keimanan, kemudahan untuk melaksanakan taat kepada Allah, petunjuk dalam kebaikan, penjagaan dari Allah untuk menghindari keburukan. Ini justru makna rezeki yang paling tinggi dibandingkan rezeki yang dipahami oleh sebagian orang hanya berkisar pada masalah materi duniawi, makanan, minuman, dan yang tidak lepas dari hal-hal tersebut. Makanya ini yang perlu diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi Bapak dan kepada kita semua. Nah, dan nyambung pertanyaan tadi saya, Bapak berada di Padang, bagaimana dengan halnya kadar ibadah kita selama hidup kita? Apakah hal tersebut juga memang telah ditakdirkan? Iya, sama dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Semua terjadi dengan ketentuan Allah, dengan takdirnya. Karena manusia itu berkehendak berbuat, Allah jadikan kekuatan, kemampuan berbuat pada diri mereka, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang berbuat tanpa sengaja tidak dihukumi. Contohnya orang berpuasa, makan dan minum dengan sengaja, berdosa apa tidak? Tidak berdosa, karena berarti dia berbuat tanpa kehendak, iya kan? Beda kalau dia makan dan minum dengan sengaja waktu berpuasa, berdosa atau tidak? Berdosa kan? Ya berdosa karena dengan kehendaknya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku, kesalahan-kesalahan mereka dalam hal yang dilakukan karena al-khata', ketidaksengajaan, wan nisyan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya karena terjadi tanpa kehendak mereka. Jadi kita mengimani segala sesuatu yang kita lakukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan kita yang harus kita benarkan. Dan di hadapan kita saat ini ada perintah untuk melakukan kebaikan, perintah untuk meninggalkan keburukan. Lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk, maka insya Allah akan sampai kepada takdir yang baik. Contoh sederhananya kata para ulama, ketika di hadapan seseorang dihadapkan dua jenis makanan, satunya makanan enak bergizi, satunya makanan buruk beracun. Coba apa yang akan dipilihnya? Tentu dia memilih makanan yang baik. Adalah kebodohan kalau dia memilih makanan yang beracun dan dia mengatakan ini adalah takdir Allah untuk saya. Kita katakan sebelum Anda makan Anda tidak tahu takdir Allah. Yang ada di hadapan Anda saat ini adalah memilih kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Makan yang bergizi, makan yang enak, buang yang beracun supaya kamu selamat dan mendapatkan kebaikan. Itu contoh sederhana dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu atas jawaban Ustaz, dan demikian untuk Bapak yang berada di Padang, mudah-mudahan Bapak menyimak dan dapat difahami dari jawaban Al-Ustaz. Baik, untuk selanjutnya yang kedua silahkan kami terima masih di layanan handphone di 021 823
212-228-3543. Iya, silakan. Assalamualaikum. Nah, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dengan siapa di mana Pak? Silakan. Abu Mijan di jalan. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masalah introspeksi ini Pak Ustadz. Rukun ibadah kan terdiri dari 3, roja, berharap, khauf, dan mahabbah. Di antara roja dan khauf itu, gimana kalau untuk menghindari atau dikhawatirkan roja lebih tinggi daripada, maksudnya lebih menonjol daripada khauf. Sedangkan antara khauf dan roja harus seimbang Pak Ustaz. Bagaimana kalau roja dikhawatirkan lebih menonjol daripada khauf, dan juga sebaliknya, apa yang kita harus lakukan Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak di perjalanan. Iya. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak ini yang beliau sedang di perjalanan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam kebaikan. Beliau bertanya tentang 3 rakaizul ubudiyah, tiang penopang ibadah, yaitu roja, berharap, khauf, takut, dan al-mahabbah, cinta. Bagaimana kalau terjadi kan rojaknya lebih kuat, pengharapannya daripada takutnya, sementara katanya harus seimbang. Jadi begini Pak, ya, pengertian dari seimbang di sini bukan berarti harus sama terus. Tidak. Kadang-kadang seseorang itu harus berusaha menguatkan salah satu sesuai dengan kondisi dirinya. Ketika orang sedang lalai, dia harus lebih mendominankan ketakutannya supaya menyeimbangi kelalaiannya. Makanya kata para ulama, ketika orang itu hidupnya penuh dengan kesenangan, dia selalu memudah untuk mendapatkan fasilitas, ini mudah lalainya dia harus mendominankan sisi menguatkan sisi takutnya. Ketika orang sedang sakit, justru dia harus lebih mendominankan sisi pengharapannya kepada Allah. Makanya ini merupakan di antara makna hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, tidak mesti harus seimbang setiap saat, sesuai dengan keadaan seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba merasa dirinya lalai, malas beribadah, dia perlu menguatkan sisi takutnya dengan banyak membaca ayat-ayat tentang ancaman, ayat-ayat tentang adab neraka, sebab dicabutnya hidayah, hukuman yang Allah berikan bagi orang yang malas beramal, dan seterusnya. Kalau dia melihat dirinya terlalu takut, berputus asa, dia perlu banyak membaca tentang ayat-ayat yang menyebutkan rahmat Allah, pengampunannya, surganya, kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang beriman, untuk bangkit pengharapannya. Yang jelas ya Bapak dan yang lainnya, para pemerhati Roja TV maupun Radio Roja rahimakumullah, kalau kita belajar akidah yang benar, kita kenal dengan benar kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, kita pelajari, maka semua hal-hal ini, bahkan semua amal-amal ibadah, amal-amal hati yang besar lainnya, bukan cuma roja, takut, berharap, ikhlas juga, khusyuk juga, tawakal juga, itu akan tumbuh dengan benar kalau belajarnya benar. Kalau kita selalu introspeksi diri, kita belajar benar, ya, pahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan takut dengan benar, yang membangkitkan pengharapan dengan benar, membangkitkan rasa cinta, memudahkan ikhlas, kita belajar dengan benar, maka ini akan tumbuh dengan benar. Kesalahan terjadi adalah kalau salah belajarnya, salah pemahamannya, tidak mengintrospeksi diri, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki diri kita lahir dan batin. Nah, atas jawaban Ustaz, demikian untuk Bapak yang berada di perjalanan, ya, tetap berhati-hati untuk Bapak dan semoga selamat sampai tujuan. Dan selanjutnya yang ketiga masih kami terima, dan nampaknya sudah ada yang menunggu di layanan telepon. Silahkan. Ya, halo, assalamualaikum Pak atau Ibu. Assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya mau tanya. Ada cerita tetangga saya gitu kan. Dia sering cerita sama saya, kata dia
dia pernah berbuat zina sama laki-laki gitu. Terus sementara bapak dia juga pernah ingin memperkosa dia gitu. Terus sekarang dia udah menikah, punya anak. Terus dia benci sama bapak dia tuh. Gimana Pak Ustadz tentang dia nih gitu, sikap dia sama bapak dia gimana? Sementara seorang anak itu kan wajib dia berbuat baik sama orang tua. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Bapaknya bapak kandung ibu ya? Bapak kandung ya? Ya, bapak kandung. Ya. Terus dia bilang orang tua dia tuh sering menzalimi dia, membeda-bedakan anaknya kayak gitu. Ya, baik, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Jazakallah Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu tadi ya, tentang kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Ya, pertama yang perlu dilakukan sang anak ini sesuai dengan pengakuannya tadi, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan sungguh-sungguh atas perbuatan dosanya di masa lalu, jangan diulangi lagi ya. Mungkin bahkan dia tidak perlu menceritakan hal ini kepada orang, nanti tersebar, khawatirnya didengar oleh suaminya akan marah, menjadi sebab keretakan dalam rumah tangganya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bertobat kepada Allah, jangan lagi ceritakan kepada orang lain keburukan tersebut. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Adapun masalah yang berhubungan dengan bapaknya, maka tentu orang tua seperti ini adalah orang tua yang tidak benar. Naudzubillahi min dzalik. Hendaknya dia dinasihati, diingatkan. Kemudian sang anak ini setelah mengetahui hal tersebut, hati-hati dari kedekatan kepada orang tuanya. Kalau dia ingin berbuat baik, maka berbuat baiklah dari jarak yang jauh, mungkin dengan memberikan hadiah, termasuk menyampaikan nasihat, mengajaknya untuk mengenal agama, kembali kepada petunjuk yang benar dalam Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang bisa dilakukannya. Jadi berdoa kepada Allah agar orang tuanya diampuni, diberikan taufik. Tapi juga karena ini merupakan dosa, jangan sampai dia ceritakan ke orang lain, apalagi kepada ibunya, nanti akan menjadi sebab masalah. Cukup dia menasihati dengan dirinya sendiri, kecuali kalau orang tuanya terus melakukan perbuatan yang buruk tersebut atau terus berusaha melakukannya, baru mungkin dia perlu memikirkan hal yang lain. Tapi saat ini kalau orang tuanya telah berhenti, bapaknya tidak melakukan lagi, maka dia nasihati dan cukup berbuat dari jarak yang jauh, jangan dekat-dekat karena khawatir terulang keburukan yang serupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan kita semua dalam kebaikan. Nah, jawabannya demikian untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari meja redaksi kami. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai salah dalam menafsirkan fatwa dari seorang Ustadz, yaitu mengenai pakaian syar'i dari wanita, sehingga banyak yang salah fahami. Nah, apakah mereka yang sudah faham akan hal ini tapi tergiur akan keuntungan duniawi sehingga mereka menjual pakaian tersebut, pakaian syar'i ya tersebut, dan akhirnya orang-orang awam pun karena dia melihat ya orang yang menjualnya itu faham, bahkan mungkin memakai cadar dan sudah mengaji dan pula berada di lingkungan yang sunnah. Apakah orang yang menjual tersebut dapat dikatakan orang yang membuat sunnah yang jelek, dan dosanya itu ia menanggung orang-orang yang memakainya, mengikutinya? Ya, barakallahu fikum. Ini juga masukan yang baik ya, masukan pertanyaan yang baik. Ya, saya beberapa kali ditanya tentang masalah ini, baik dari penjual pakaian ataupun dari orang yang memiliki pakaian seperti itu. Dia bertanya, "Ustaz, apakah berarti kita harus buang pakaian-pakaian tersebut? Kita kemanakan pakaian-pakaian tersebut?" Khususnya yang berjualan ya, dia sudah terlanjur beli banyak. Kita katakan tidak mungkin disuruh buang karena mubazir ya pakaian tersebut. Maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menyalurkannya di tempat-tempat yang baik. Contohnya kalau kita tetap mau jual, ya, ketika yang beli itu orang yang sudah paham, orang yang sudah pakai cadar, misalnya sudah kenal pakaian yang syar'i, kita sudah lepas, dia sudah tahu hukumnya tentang masalah ini. Dia sudah paham ya tentang masalah ini, dia telah mengenal hukumnya. Atau
Atau misalnya bagi orang yang punya, ya, mungkin bisa kita katakan dia bisa menghadiahkannya kepada orang yang belum pakai jilbab sama sekali, atau orang yang sedang belajar untuk pakaian syar'i, dengan mengingatkan, ini sementara kamu pakai ini, nanti kalau kamu sudah belajar nanti akan pakai yang lebih baik lagi. Maksudnya dengan tetap mengingatkan, ini adalah tetap ada kekurangannya dalam syariat. Jadi jangan dibuang, harus bertahap, jangan dibuang begitu saja. Tidak mungkin kita katakan dibuang begitu saja. Cuman tadi kalau dia menjual dengan orang yang sudah kenal, sudah pakai cadar apalagi, dia sudah lepas, karena ini orang sudah tahu tentang hukumnya. Ya, kalau mungkin dia ingatkan lagi, mungkin lebih bagus supaya lebih lepas daripada tanggung jawab tersebut. Ala kulli hal, tentu ada jalan keluar yang harus diberikan dalam masalah ini, tetapi mengatakannya halal atau apalagi menyebarluaskannya, bahkan menyalahkan pendapat yang mengkritiknya, ini yang perlu kita tinjau kembali, kita hindarkan dari diri kita agar tidak termasuk orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu fikum warahmatullah. Demikian, dan merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf untuk para pendengar ataupun pemirsa sekalian, tidak dapat kami terima lagi untuk pertanyaan di layanan telepon, dan mungkin ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pendengar ataupun pemirsa sekalian. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Karena keterbatasan waktu juga, saat ini sudah memasuk waktu daurah berikutnya, ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dan ingatlah, senantiasalah introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum kalian nanti akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh untuk mengamalkan nasihat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya kepada kita dalam kebaikan dan penjagaannya yang sempurna dari segala keburukan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.